Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan, saya Sepriyadi dari Politeknik Akamigas Palembang, peserta pekerti gelombang 5. Pada hari ini saya akan menampilkan proses pembelajaran yang diberikan penugasan oleh tim panitia. Oke, baik. Untuk hari ini, saya coba share slide-nya dulu untuk perkuliahan hari ini. Perkuliahan kita akan kita laksanakan adalah mata kuliah Mekanika Batuan. Untuk mata kuliah Mekanika Batuan ini, tentunya adik-adik semua di semester 2 sudah mendapatkan ilmu dasar di matematika, ilmu fisika, itu sebagai ilmu awal pengantar dalam mata kuliah Mekanika Batuan. Sebelum perkuliahan ini dimulai, saya mau tanya dulu, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, silakan perwakilan kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita pada pertemuan hari ini akan mempermudah, memperlancar kita pada pelaksanaan perkuliahan. Baik, untuk itu sebelum perkuliahan dimulai, saya mau cek terlebih dahulu mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini. Indah Hidayah Putri hadir. Putra Dapa Tasyakur belum. Id Ardian Sawijaya ada? Hadir Pak. Muhammad Kunjung Wijaya, Hadir Pak. Putri Mantina Aprilia, M. Ari Wijaya, Muhammad Andre Septa Bakti, Saya Pak. Ica Salsabila, Hadir Pak. Dena Ayusa Asris. Belum hadir. Ada yang namanya belum dipanggil? Danes Pak. Danes Prastayuda. Hadir Pak. Oke, baik. Hadir semua ya. Hanya beberapa orang ini yang belum hadir. Nanti kita coba tunggu sampai perjalanan perkuliahan. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa bergabung. Baik, untuk perkuliahan kita di Mekanika Batuan pada semester 2 kali ini, sebelum kuliahnya dimulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu pokok bahasannya. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran, nanti ada definisi mekanika batuan, dilanjutkan dengan sifat batuan, kemudian ada persoalan dalam mekanika batuan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Di akhir perkuliahan nanti akan ada tugas yang akan saya berikan. Baik, untuk perkuliahan mekanika batuan, saya jelaskan lagi. Mekanika batuan ini terdiri dari 2 SKS dengan kode TPB 2206 dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan tentang prinsip dan konsep ilmu mekanika batuan serta terapannya dalam kegiatan pertambangan. Sebelum kuliah ini dilanjutkan, sudah ada yang bisa menggambarkan kira-kira tentang aplikasinya di dunia pertambangan ilmu mekanika batuan ini? Kalau sudah ada yang bisa menggambarkan, satu orang bisa memberikan contoh sebelum saya tampilkan videonya. Untuk mengukur kestabilan lereng Pak. Untuk mengukur kestabilan lereng. Oke, sangat tepat sekali.
dengan saudara Punjung ya. Terima kasih Punjung. Dari yang lain ada yang mau menambahkan satu orang lagi? Belum ada. Oke, baik. Kita coba lihat video terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui apa terapan dan aplikasi dari ilmu mekanika batuan ini khususnya di dunia pertambangan. Oke, saya coba share videonya. Sudah tampil semua? Sudah. Oke, baik. Mari kita dengarkan. Sebagai geotechnical engineer, saya memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian serta memberikan rekomendasi pembukaan desain tambang yang aman dan optimal untuk melakukan penambangan batu bara. Geoteknik sendiri merupakan salah satu ilmu dari sipil, di mana mempelajari tentang karakteristik permukaan bumi dikaitkan dengan kekuatan tanah untuk mendukung infrastruktur yang berada di atasnya. Nah, geoteknik tambang sendiri itu merupakan kolaborasi antara tiga ilmu yaitu tadi teknik sipil, ilmu sipil mempelajari tentang mekanika tanahnya, terus geologi mempelajari tentang struktur batuannya, serta tambang sendiri mempelajari rock mekanik atau mekanika batuan. Kami geotechnical engineer juga mempunyai tools untuk mendukung pemantauan secara real time yang biasa dinamakan geotechnical radar, di mana tools tersebut dapat memberikan informasi tren pergerakan lereng, baik berupa lereng tambang maupun lereng disposal dari waktu ke waktu. Apabila terdapat anomali pergerakan, maka akan langsung diinformasikan sehingga kita dapat langsung melakukan mitigasi pada area tersebut. Dalam memberikan kajian dan rekomendasi, kami geotechnical engineer juga dibantu oleh beberapa tools software, di mana software tersebut dapat menghasilkan perhitungan nilai faktor keamanan yang nantinya dapat menjadi acuan desain yang akan diterapkan di lapangan. Selama menjalani profesi sebagai geotechnical engineer, tantangan yang sering saya hadapi ketika menemukan adanya deviasi atau perbedaan antara aktual dan rencana, sehingga di mana kita dituntut untuk memiliki strategic thinking, memberikan back analisis dengan output kajian revisi yang tepat dan akurat. Awal mula saya jatuh cinta terhadap geoteknik dimulai pada saat menjadi mahasiswa tugas akhir, di mana saya melihat peran penting geoteknikal terhadap operasional penambangan batu bara. Salah satunya adalah memberikan desain yang aman dan optimal hingga akhir tambang atau WOM. Yang kedua adalah memenuhi sistem penambangan yang baik dan benar atau good mining practice. Saya Arif Mahendra, Geotechnical Engineer PT Pro. Semangat pagi! Oke, baik. Itu tadi adalah video tentang peran dari ilmu mekanika tanah dalam aplikasinya di dunia pertambangan. Dari informasi yang disampaikan oleh kerja tadi, kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulan? Peran penting dari engineer dalam memahami ilmu mekanika batuan. Coba Danes bisa memberikan gambaran kira-kira? Penting sebagai geotechnical engineer itu yang saya dapat dari video itu menjaga dari sisi keselamatan untuk keberlangsungan operasional tambang. Oke, baik. Dari Indah ada yang mau ditambahkan?
sepertinya tidak ada Pak, karena menurut saya sih sama kayak Sama ya. Oke, baik. Jadi memang peran dari ilmu mekanika batuan ini sangat penting sekali di dunia pertambangan tadi. Kalau kalian nanti lulus di D3 ini, nanti masuk dunia kerja dan mau menjadi seorang geotechnical engineer, maka ilmu bekalnya itu harus punya basic adalah ilmu mekanika tanah dan mekanika batuan. Nah, dalam hal ini kita di program studi kita, bidang ilmunya kita ambil adalah ilmu mekanika batuan. Baik, kita akan coba lanjutkan di slide berikutnya. Jadi secara definisi, secara umum bahwa ilmu mekanika batuan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan perilaku batuan. Jadi dari sifat fisik dan sifat mekanis, ini nanti akan kita pahami di ilmu mekanika batuan. Serta nanti bagaimana ketika batuan ataupun ketika tanah diberikan suatu gaya yang berasal dari luar, apa yang akan terjadi terhadap tanah ataupun pada batuan tersebut. Ini adalah definisi mekanika batuan menurut ahli. Contoh menurut Talop, mekanika batuan adalah sebuah teknik dan juga sains yang tujuannya adalah mempelajari perilaku batuan di tempat asalnya untuk dapat mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat pada batuan tersebut. Ada lagi menurut US National Committee on Rock Mechanical. Dan ada lagi menurut Hudson dan Harrison. Sebenarnya masih banyak lagi definisi-definisi mekanika batuan menurut para ahli. Setidaknya kalian bisa memahami dari tiga definisi yang disampaikan oleh Talop, US National Committee on Rock, dan Hudson and Harrison. Untuk yang lain itu nanti bisa dibaca di berbagai literatur untuk menambah wawasan kita semua. Kemudian pada aplikasinya bahwa di dalam penerapan ilmu mekanika batuan itu tidak hanya kita hanya menerapkan teori. Kalau hanya kita menerapkan teori, maka kita nanti akan stop hanya satu dari sekian banyak parameter yang akan menjadi pertimbangan dalam mekanika batuan itu sendiri. Khususnya nanti ketika kita dalam merancang kestabilan lereng, maka itu dibutuhkan ya banyak sekali pengalaman. Karena seseorang yang sudah mempunyai pengalaman di dunia kerja, tentunya mereka akan sangat berbeda ketika menyelesaikan permasalahan ketika dia hanya membaca dari suatu buku. Maka dengan pengalaman ini adalah bisa menjadi modal utama. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pekerjaan-pekerjaan maupun pengujian yang dilakukan di laboratorium. Di sini kita akan lakukan pengujian-pengujian sifat fisik dan sifat mekanis dari batuan itu sendiri. Selain itu, pengujian yang dilakukan di laboratorium bisa juga kita lakukan pengujian-pengujian yang dilakukan di in situ. Artinya, pengujian yang bisa kita lakukan langsung di lokasi. Ardiansa. Ya Pak. Oke, bagaimana kira-kira Ardiansa ketika seorang pekerja mine engineer khususnya di bidang geoteknik baru pertama kali mengenal dunia tambang. Di awal mula mereka harus mengetahui apa terlebih dahulu, Ardiansa, supaya ketika dia mengaplikasikan ilmu-ilmu yang berasal dari kampus itu bisa diterapkan dengan baik. Khususnya ketika mereka nanti menjadi seorang geotechnical engineer. Yang pertama itu teori yang dia miliki, Pak. Oke, dari teori. Teorinya harus bagaimana kira-kira, Ardiansa? Teori yang diterapkan pada saat nanti dia bekerja itu seperti yang telah dia pelajari dulu dari kampus dulu, Pak. Oke, dia kan belum ada pengalaman. Oke, benar sekali. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan di kampus itu akan menunjang dari proses yang akan dilaluinya di dunia kerja. Mungkin yang dulunya dia hanya belajar dari kampus secara teori-teori tertulis, hanya menggunakan software-software, tapi nanti ketika sudah di lapangan ini sudah aplikasi.
Dia sudah mengambil datanya sendiri, menguji material batuan atau tanah itu di laboratorium secara langsung. Jadi ilmu-ilmu teori yang dipelajari di kampus itu bisa diterapkan dan dia bisa mengkaji serta menganalisis hasilnya. Seperti itu. Jangan hanya nanti ketika di lapangan hanya bisa menggunakan software saja. Karena kalau hanya bisa menggunakan software saja, itu bukan tingkatan untuk lulusan-lulusan seperti kalian, ya, bukan levelnya kalian. Maka di sini bisa lebih dari itu. Dia bisa menganalisis khususnya. Jadi tingkatannya jauh lebih tinggi. Bahkan nanti di akhir dia bisa melakukan proses mendesain lereng-lereng tambang agar aman. Kemudian di sini ada gambaran contoh interaksi antara batuan dan rekayasa batuan. Ini ada tegangan dan regangan, kemudian ada hubungan antara batuan dan intake, kemudian ada struktur batuan, adanya aliran air, dan adanya rekayasa. Di sini dihubungkan dengan berbagai aktivitas yang ada di lapangan. Coba perhatikan di sini. Ada yang bisa menjelaskan di gambar yang pertama? Dena? Ada Dena? Kalau belum hadir, boleh dilanjutkan dengan yang lain. Andre Septa Bakti bisa menjelaskan? Kalau di situ dituliskan batuan kuat dapat menahan tegangan yang tinggi. Jadi mungkin maksudnya itu semakin kuat daya tahan dari batuan tersebut, Pak, bisa menahan beban yang di atasnya itu, Pak. Jadi kalau tergantung tingkat kekerasan juga, Pak. Oke, baik. Jadi di sini kalau kita lihat batuannya dengan kondisi dimensi yang sama, ukurannya sama besar, tingginya sama, luas penampangnya sama. Tapi di bagian sebelah kiri itu terlihat bahwa batuan yang hanya diberikan beban sebesar 2 ton, katakanlah, dia sudah pecah. Ternyata batuan yang satu diberikan beban 10 ton belum pecah. Artinya ini menunjukkan batuan yang pertama ini adalah batuan yang mempunyai kekuatan tekan yang rendah. Hanya diberikan bobot 2 saja sudah pecah deh. Sementara batuan yang satu diberikan bobot 10 tidak pecah sama sekali. Artinya batuan yang kedua ini bisa kita katakan lebih kuat. Ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk berikutnya coba Danes Prastayuda. Kira-kira dari gambar yang saya tunjukkan di gambar yang kedua ini ada air terjun. Kemudian ada lapisan yang pertama di atas itu adalah batuan yang keras dan yang kedua adalah batuan yang lemah. Kira-kira dari gambaran ini apa yang bisa dijelaskan, Danes? Iya, Pak. Mungkin ini kan ada waterfall, air terjun, mana kan pada lapisan atas nih memiliki batuan yang kuat sehingga air tidak masuk ke dalam batu tersebut dan tidak terganggu untuk aspek kestabilan batuannya. Sedangkan pada bagian bawah ini terdapat batuan yang lemah sehingga air mudah masuk ke dalam struktur batu tersebut sehingga batuan itu memiliki kekuatan yang lemah, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Danes. Jawabannya hampir mendekati. Jadi sebenarnya pada gambar ini menunjukkan bahwa pada kondisi batuan yang lemah itu akan mudah sekali mengalami proses erosi dibandingkan pada batuan yang mempunyai kekerasan yang tinggi. Karena nanti pada saat kondisi air ini jatuh, maka air ini akan menggerus bagian dasar khususnya. Selain bagian atas, bagian dasar juga akan tergerus. Di sini kalau kita amati bahwa batuan yang berada di bawahnya adalah batuan lemah, sehingga batuan ini ketika ada air jatuh, batuan yang di bawah ini akan mengalami proses penggerusan yang lebih cepat. Lambat laun, bagian permukaan dari
pada air terjun ini akan mengalami proses kemajuan. Jadi maju ke sini, ke sebelah kiri. Jadi kalau ini semakin dalam, tentunya di sini akan tidak mampu menahan beban, pasti akan patah, akan jatuh, nanti akan maju. Jadi kondisi muka air terjun itu akan berada di sini, berpindah dan seterusnya nanti. Semakin lama akan semakin ke belakang, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sifat-sifat batuan. Yang pertama itu ada sifat heterogen, yang kedua sifat diskontinu, dan yang ketiga adalah sifat anisotrop. Ari Wijaya? Iya, Pak. Oke, bisa dijelaskan sepintas kenapa batuan itu mempunyai sifat heterogen? Belum bisa? Dilanjutkan? Yang lain? Coba saya tanya dulu. Punjung? Kira-kira apa punjung menyebabkan batuan itu dikatakan heterogen? Batuan heterogen kan berarti batuan tersebut terdiri dari berbagai macam mineral pembentukannya, Pak. Oke. Di jenisnya, ukurannya, hingga bentuk dan partikel-partikel pembentuk batuan tersebut, Pak. Oke, benar sekali. Jadi memang batuan itu dikatakan heterogen itu karena komposisi penyusun pada batuan itu tidak sama. Material penyusunnya, komposisinya beda-beda. Ada mineral A, ada mineral B, ada mineral C. Ukuran penyusunnya pun dan bentuk itu pun beda-beda. Ada yang ukurannya besar, ada yang kecil, ada yang halus. Sehingga nanti akan mempengaruhi dari sifat batuan itu sendiri. Dari batuan penyusun yang ukuran mineralnya halus dengan ukuran mineral yang penyusun yang kasar itu akan berbeda-beda sifatnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada gambaran mengenai sifat ekivalen dari batuan. Jadi kalau kita amati pada gambar ini bahwa batuan di lapangan itu karena mempunyai sifat heterogen, maka kita akan mengalami kesulitan ketika kita melakukan proses perhitungan. Sehingga di sini kita akan melakukan proses pengekivalenan angka ataupun pengekivalenan material supaya dalam proses perhitungannya menjadi lebih mudah. Karena nanti setiap material ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi nanti setelah kita buat dalam kondisi yang sudah ekivalen, maka akan mempermudah kita dalam penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Dari hasil ekivalennya B1 tambah B2 tambah B3 material tadi, maka akan kita dapatkan B aksen ekivalen. Jadi semuanya kita buat dalam kondisi material yang seragam, walaupun pada kondisi awalnya adalah heterogen. Ini contohnya adalah dalam kondisi bukaan tambang, khususnya terowongan tambang bawah tanah. Untuk berikutnya, di sini ada beberapa persoalan dalam mekanika batuan. Khususnya kalau kita di dunia pertambangan, masalah-masalah yang ada di dalam mekanika batuan yang diterapkan dalam ilmu geoteknik. Ya. Biasanya itu nanti untuk di tambang terbuka itu terjadinya longsoran pada lereng. Sementara kalau di tambang bawah tanah, ini lebih banyak kepada runtuhnya atap tambang. Hal itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, baik dari batuan itu sendiri maupun dari luar. Itu adalah beberapa persoalan-persoalan yang bisa terjadi di dalam mekanika batuan. Oke, ada yang bisa menggambarkan kira-kira selain adanya longsoran pada tambang terbuka, runtuhan pada atap tambang bawah tanah, ada yang bisa memberikan contoh kira-kira selain itu? Banjir, Pak. Banjir.
tergenangnya kira-kira? peron penambangan, Pak. Oke, Oke, tergenangnya peron penambangan. Jadi kalau kalau secara langsung ini nanti akan kita hubungkan nanti dengan mempengaruhi sifat mekanis dari batuannya atau tanah. Kalau dengan adanya air yang menggenangi di dalam peron, ya, apalagi di dalam tambang bawah tanah. Tapi itu tidak serta-merta kalau di tambang terbuka, tambang bawah tanah itu tambang boleh banjir. Tidak boleh, karena kalau adanya banjir di sana tentunya akan mengganggu aktivitas penambangan. Yang biasa terjadi itu adalah adanya air tanah. Biasanya dengan adanya air tanah, baik di tambang terbuka maupun di tambang bawah tanah, itu akan memperlemah kekuatan batuan. Khususnya di sini akan menurunkan nilai kohesivitas material. Kohesivitas tanahnya akan turun, kohesivitas batuannya akan turun. Sehingga di sini nilai daripada kuat batuan itu akan semakin rendah. Sehingga nanti kalau kita hubungkan dalam ilmu aplikasi di lapangan itu, safety faktornya akan turun. Jadi kalau safety faktornya turun, maka tingkat keselamatannya juga akan semakin rendah. Maka dalam proses desainnya, maka di lapangan itu harus dibuat nilai FS ataupun FK-nya itu di atas 1. Rata-rata banyak diambil adalah 1,25. Seperti itu. Jadi kalau angkanya di bawah 1,25 atau bahkan di bawah 1, maka itu bisa dikatakan itu tidak aman. Seperti itu. Oke, itu untuk di persoalan-persoalan yang biasa terjadi di lapangan, khususnya dalam penerapan ilmu mekanika batuan. Oke, baik untuk sampai di sini materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dari mahasiswa sekalian? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Jadi karena pertemuan kita pada hari ini sudah selesai, maka nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya dengan pokok bahasan adalah mengenai materi elastisitas. Sebelum perkuliahan ini ditutup, saya akan beri tugas yang mana tugas ini adalah tugas kelompok, nanti membuat makalah tentang prinsip dan konsep mekanika batuan dalam penerapannya di tambang. Dengan format nanti terdiri dari adanya halaman judul, lembar pengesahan, ada kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar lampiran. Kemudian di dalamnya nanti harus terdiri dari ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi penulisan, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan terakhir ada daftar pustaka serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Nah, untuk makalah ini nanti diketik, dibuat dengan fontsnya font 12 dengan jenis hurufnya Times New Roman, margin atas 4, kiri 3, atas tadi sudah 4, kiri 3, kanan 3, bawah 3. Nanti untuk makalah ini dibuat per kelompok, satu kelompok ada 6 orang, nanti dikumpulkan ke link yang sudah diberikan. Nanti linknya bisa dilihat pada slide. Silakan nanti slide-nya diambil di Google Drive yang sudah diberikan. Mungkin itu untuk tugasnya dikumpul di pertemuan pekan depan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira mengenai tugas yang diberikan? Saya Pak Ardi. Ya, silakan. Itu dalam bentuk Word atau PDF Pak dikumpulnya? Oke, nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Cukup satu kelompok, satu orang saja yang mengumpulkan. Jadi perwakilan orang dari satu kelompok itu satu orang saja yang mengumpulkan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi dalam tugas ini, sudah jelas. Jadi harapan saya semua tugas-tugas yang diberikan ini
dilengkapi karena nanti akan menjadi poin dan penilaian tersendiri di akhir semester. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan mekanika batuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Amin. Silakan perwakilan kelas untuk menyiapkan kelas dan membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lip. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.